Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki jenjang yang lengkap dari tingkat SD, SMP, SMA atau ula, usta, dan ulia. Insyaallah pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar sudah siap menerima pendaftaran santri baru ajaran 2026-2027. Bagi Bapak Ibu yang kepingin anaknya sekolah di pesantren kami, baik tingkat SD, SMP, dan SMA, yang ingin mendaftar, maka kami sudah membuka pendaftaran. Dan kami terima anak santri dari umur 7 tahun. Insya Allah kami akan berangkat umrah nanti membawa jamaah di tanggal 30 Desember 2025 dan akan kembali tanggal 11 Januari 2026. Jadi perjalanannya sangat lama, 1 tahun. Dari 2025 sampai 2026. Bagi jamaah yang kepingin berangkat umrah bareng kami ada buka itu pendaftaran umrah full bulan Ramadan selama 33 hari sebelum Ramadan berangkat dan balik setelah Ramadan, setelah hari raya. Harganya sangat murah, yaitu Rp35.900.000. Di Mekah hotelnya bintang 5 shuttle bis, sedangkan di Madinah antara bintang 3 dan bintang 4. Rp35.900.000, 33 hari lamanya. Tapi kenapa bisa murah? Karena nggak ada makan. Jadi nggak pakai makan. Ya puasa juga nggak pakai makan. Jadi cuma diberikan fasilitas hotel, kemudian transportasi, sedangkan makan minum itu insya Allah banyak, saking banyaknya banyak orang berbagi makanan, baik roti, baik nasi sebelum berbuka puasa. Dari habis asar sudah banyak orang bagi-bagi, dan juga begitu makan sahur. Siapa yang berminat segera mendaftar karena seatnya cuma dibuka 45 jamaah. Jadi sudah ada kurang lebih 15 ke atas. Dan bagi jamaah yang kepingin berangkat umrah setelah Ramadan, yakni di bulan Syawal, insya Allah kami juga berangkat di bulan Syawal, itu dibuka perjalanan 12 hari, harganya Rp29.700.000 dari Balikpapan. Pesawatnya MH Malaysia Airlines, gratis Taif, ziarah ke Taif, gratis kurma 2 kilo, hotel, makan, semuanya dijamin. Termasuk nanti kepulangan dari Saudi, kita akan akan jalan-jalan ke negaranya Upin Ipin sebentar. Pelancong sebentar sehari di Malaysia. Jadi bermalam 1 malam di Malaysia. Insya Allah besok kita ke Balikpapan, badan kita sudah segar karena kita mandi dulu di Malaysia. Dan bisa lumayan bisa beli baju dulu di Malaysia. Jadi ketika balik ke Balikpapan badan harum, pada berbau apak. Jadi kalau hendak beranggapan harum. Nah, jadi siapa yang kepingin berangkat umrah sekali lagi di bulan Ramadan full Rp35.900.000, tidak ada pakai makan. Yang kepingin berangkat umrah setelah hari raya tanggal 24 Maret, 4 hari setelah Lebaran, Rp29.700.000, 12 hari perjalanan. Segera mendaftar. Itu juga yang Syawal kita buka cuma 45 seat. Kalau sudah penuh maka ya nanti setelah Idul Adha lagi, setelah musim haji.
Nah, siapa yang berminat segera mendaftar ya. Karena ini sudah ada kurang lebih 20 atau 20 atau 30 sudah. Hampir 30 mungkin yang mendaftar. Ya, jadi cepat-cepatan yang kepingin umrah di bulan Syawal. Dan kalau ada yang kepingin berangkat umrah dengan cara mencicil, ada juga berangkat dulu, baliknya mencicil, ada juga. Kalau meninggal Pang, lunas. Meninggal, lunas. Berangkat dulu, nanti baliknya mencicil. Akadnya jual beli nanti. Akadnya jual beli. Nah, itu sebulan kurang lebih ada 1.400.000 kalau nggak salah per bulannya. Nah, ngambil setahun atau ngambil 2 tahun itu ada hitungannya. Kalau meninggal Pak, lunas. Jadi jangan dipikirkan ketika meninggal kita akan habisi hutang insyaallah. Tapi kalau belum meninggal ya dibayar. Ya, nggak ada denda, nggak ada sanksi, nggak ada pakai bunga, nggak ada sanksi, nggak ada denda, nggak ada bunga karena akadnya jual beli. Nah, siapa yang kepingin segera mendaftar. Baik, di dalam kesempatan ini kita belajar tentang sholat jenazah, tata cara sholat jenazah, mengatur shaf maksudnya. Saya tidak tahu apakah sudah saya ajarkan di sini ataukah belum. Wallahu a'lam. Kalau sudah nggak apa-apa kita ulangin. Kalau belum berarti kita tambahan ilmu hari ini. Ya, karena kita semuanya pasti meninggal dunia. Entah siapa yang duluan, piankah berdahulu, kami belakangan, bisa, atau sebaliknya, kami belakangan, pian berdahulu. Artinya meninggal juga kita semuanya. Kita ini banyak dosa. Makanya kalau orang meninggal dunia itu pasti doanya Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Salat jenazah itu Allahumma fillahu, ampuni ya Allah dia. Warhamhu, kasihani dia, ya Allah banyak dosa, ampuni, sayangi dia. Warhamhu wa'afihi, maafkan dia. Wa'fu anhu, afiatkan rohaninya, jasmaninya dia. Jangan disiksa-siksa bahasa kitanya. Nah, itu orang meninggal dunia pasti semoga dosanya diampunin. Karena kita pasti berdosa, Pak. Siapa yang kada berdosa? Pasti berdosa. Baik, ini fadilah untuk mengatur shaf pada saat sholat jenazah. Perhatikan ya hadis ini. Ani bin Abbasin, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Kuburnya di Taif. Nah, ya, Abdullah bin Abbas salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa ujar Nabi? Ma min rajulin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Ahmad wa Muslim. Yang artinya, kata Nabi, bahasa Indonesianya, tidaklah seseorang muslim meninggal dunia, laki-laki, di sini rajulin laki-laki, tapi termasuk perempuan. Kalau disebut laki-laki berarti otomatis perempuan juga. Yang orang itu meninggal dunia, orang muslim nih, baik laki-laki perempuan meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi, maka pada saat pelaksanaan sholat jenazah disolatkan oleh 40 orang laki-laki. Tapi ingat syaratnya, la yusyrikuna billahi syai'a. Orang ini 40 laki-laki ini yang menyolatkan, orang itu tidak menyekutukan Allah, tidak berdukun-dukunan, tidak berjampi-jampian, tidak apa lagi, tidak berpelet-peletan. Pokoknya karena Allah Ta'ala.
Karena orang zaman sekarang tuh masih ada aja orang nang berjampi-jampi, berjimat-jimat gitu kan ya, berpelet-peletan. Jangan, jangan. Nah, jadi kalau ada 40 orang laki-laki yang mensolatkan, 40 laki-laki ini adalah semuanya orang baik, tidak menyekutukan Allah. Apa yang mendapatkan fadilah? Si mayit itu akan mendapatkan fadilah apa? Illa syafa'ahumullahu fihi, maka Allah akan memaafkan, memberikan syafaat pertolongan kepada si mayit ini dengan berkat 40 orang itu. Nah, oleh karenanya kita ini berusaha sebelum meninggal kita ini sering-sering sholat jenazah. Karena siapa yang rajin sholat jenazah, apabila ada yang meninggal rajin mensolatkan, maka insya Allah ketika kita meninggal dunia banyak juga orang yang mensolatkan kita. Insya Allah tuh begitu tuh. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu perbuat, kamu akan menuai juga hasil daripada perbuatanmu itu. Nah, 40 laki-laki. Dan kebiasaan orang-orang Banjar ya, orang-orang Banjar, kebiasaan ya, tapi nggak semuanya. Apabila ada keluarganya meninggal dunia, mereka itu berusaha untuk mengundang anak santri, nang ganal-ganal lah ya, yang mengerti. 40 santri untuk apa? Untuk mensolatkan sholat jenazah. Karena kalau santri itu kan gawiannya belajar di pesantren, kada pernah memikirkan begawi ini, belajar aja. Yang diikutinya kitab, pulpen, kitab, buku, pulpen, Quran, itu aja. Nah, kuyuhan, guring, lapar, makan, itu aja gawiannya di pesantren. Berzikir dan yang lain. Nah, lalu apa supaya semangat santri ini diberi duit, bulikan itu nah diberi duit. Makanya kami bahari itu kalau jadi santri bahari kapan ada orang meninggal nih. Kenapa? Karena biasanya ada aja orang beri duit, alhamdulillah semangat lagi. Ya, artinya bisa aja tuh makan lauk nyaman nanti besok karena ada duitnya. Nah itu ya ala kulli hal orang-orang baik ya. Itu di Banjar tuh begitu, hampir rata-rata kalau meninggal biasanya manggil orang santri 40 orang. Nah, alhamdulillah di Balikpapan kita ini khususnya sudah banyak kelompok-kelompok fardu kifayah. Baik modelnya majelis taklim atau modelnya di masjid atau di RT. Hampir rata-rata ada kan sudah kan ya. Nah, cuman yang repotnya ketika ada seperti meninggal umpama banyak yang melayat, tapi ketika sholat nggak paham. Ayo Pak kita sholat, berdiaman semuanya, masing-masing merokok. Nah, padahal yang penting itu adalah sholatnya. Si mayit itu mengharapkan sholat dari kita. Nah, karena kenapa? 40 orang yang mensalatkan, laki-laki yang beriman, si mayit tadi diampuni dosanya. Masya Allah. Ini yang baru meninggal Abuya Tuan Guru Syukri Unus di Martapura. Itu saking banyaknya orang mensalatkan bergantian. Ya, kelompok ini ganti lagi, kelompok ini berganti. Orang ada berhenti-hentian datang dari pagi sampai sholat sampai dikuburkan. Setelah dikuburkan pun masih ada aja orang yang datang untuk mensalatkan. Masya Allah, untung benar sih ya. Nah, mudah-mudahan kita begitu juga, banyak yang mensalatkan kita nanti ketika kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang permasalahan